guys, welcome back to Shyan Cat channel. Back again with me, Catherine, and welcome to Shyan Cat Sisterhood. Oh my god, you guys, it's been a while. Aku kangen banget sama kalian, aku kangen banget filming. Udah lama banget dari terakhir aku bikin video. Mungkin terakhir upload tuh kayak akhir Februari atau awal Maret. Dan aku pengen cerita sedikit where we've been, karena Sheila juga baru ngepost itu. Ada satu video yang trip dia ke Bali. Kalau misalkan kalian pengen langsung ke videonya, kalian bisa langsung klik timestamp di bawah. Dan kalau misalkan kalian pengen mendengarkan kisah aku sedikit curhat, kalian boleh stay. Oke guys, so where we've been this whole time. Jadi kayak udah 5 bulan lebih, kalian tuh kemana aja gitu. So, kita punya kabar yang sedih buat kita. Kalau misalkan kalian follow kita di Instagram, mungkin kalian tahu kalau misalkan di awal bulan Maret kita itu harus kehilangan papa kita. So our dad passed away di awal Maret, and that's when we stopped filming and uploading any videos on YouTube, cause it was really hard for us. Dan sejujurnya sampai detik ini emang masih susah banget. Kita semua masih sering sedih banget. Mungkin kalian, teman-teman yang ngerasain hal yang sama, harus kehilangan anggota keluarga atau sahabat kalian, mungkin you guys know like how it feels. Pertama-tama kayak pandemi aja tuh udah hit us all really hard gitu kan. Kita semua kayak menghadapi pandemi ini dari tahun lalu sampai sekarang yang nggak selesai-selesai gitu. Di awal tahun lalu, awal-awal pandemi gitu ya, kita harus kehilangan peliharaan kesayangan kita, yaitu Mochi. Mochi itu anjing kita, dan dia itu udah kayak anggota keluarga kita gitu. Kita sayang banget, dan itu tuh aja tuh udah kayak berat banget gitu rasanya buat aku. Tapi ternyata tahun ini kita harus kehilangan papa kita gitu. Alhamdulillahnya sih bukan karena COVID gitu ya. Jadi emang papa itu udah stroke selama hampir 8 tahun, dan itu yang akhirnya mungkin emang udah takdir juga ya guys. Dia harus pergi. Perasaannya tuh campur aduk gitu, dan moodnya tuh juga naik turun banget. Sampai saat ini tuh juga sebenarnya masih sama, tapi aku mikir kayak no, kita harus bangkit, kita harus tetap ngejalanin hidup, karena kalau kata BTS, life goes on. Jadi aku nggak pengen bikin video hari ini jadi sedih. Semangat buat teman-teman semuanya, walaupun kalian ada yang kehilangan orang kesayangan kalian, atau misalnya kehilangan bisnis kalian atau pekerjaan kalian during this pandemic. Kita harus tetap semangat dan harus melewati situasi ini gitu, dengan harapan we will see a light at the end of the tunnel. Bener-bener mungkin pandemi ini juga mengajarkan biar kita itu bisa lebih ngerti satu sama lain gitu. Jadi kayak kita nggak selalu mikirin hal-hal buruk tentang mereka gitu. Terus kita nggak gampang ngejudge orang, dan kita lebih understand feeling mereka, karena kita nggak pernah tahu apa yang mereka lalui. Dan mungkin juga yang kuat agamanya, kalian bakal jadi kayak mendekatkan diri lebih dekat lagi dengan Tuhan gitu kan. Karena that's what keep us strong during this timing. Dan yang pastinya tetap ngelakuin hal-hal yang kita suka, yang bikin kita semangat menjalani hidup ini. That's why aku mulai start filming lagi. Aku pengennya sih bisa rajin lagi filming dan uploading lagi. And I hope you guys stick around and wait for more videos, karena aku juga udah rindu banget bikin video dan ngobrol-ngobrol sama kalian di komen. Oke guys, ini jadi curhatan yang bener-bener panjang banget. Jadi langsung aja aku pengen ngebahas produk-produk yang akan aku review hari ini. Dan hari ini produknya adalah datang dari Makeover Hydrastay Collection. Jadi mereka recently baru aja launch another product dari Hydrastay Collection, yaitu their Glow Fluid Foundation dan juga Hydrastay Liquid Tint Blush. Terus sebelumnya mereka juga ngeluarin Hydrastay Smooth Lip Whip yang aku belum pernah coba. Jadi sekalian aja aku masukin di review video hari ini.
Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe if you haven't already, turn on the notification bell, give this video a thumbs up, comment down below, dan follow us on our Instagram. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. So without any further ado, let's just jump right into the video. Produk pertama yang akan aku aplikasiin adalah foundationnya. Dan ini adalah Makeover Hydra Stay Glow Fluid Foundation. Packagingnya hitam dengan tulisan putih khas makeover dan ada garis biru di pinggir yang menandakan ini collectionnya Hydra Stay. Untuk botolnya sendiri, dia itu botol kaca dengan finish frosted dan kelihatan ya warna dalam foundationnya. Tutupnya glossy hitam, bisa dibuka. Di atasnya ada pump. Untuk warna foundationnya, hari ini aku pakai shade yang W22 atau W22. Jadi katanya foundation ini cocok banget untuk kulit yang normal to dry dengan klaim 24 hours hydration, medium buildable coverage, dan juga water light texture. Foundation ini juga dilengkapi dengan SPF 30 dengan PA+++. Dengan formula yang mengandung deep hydrating active yang bisa menghidrasi secara intens hingga 24 jam, menghasilkan tampilan akhir yang healthy glow, teksturnya yang watery sangat ringan, menghasilkan tampilan halus yang menyatu sempurna ke kulit, dan juga bisa disesuaikan coveragenya. Mungkin ada baiknya kalau di shake terlebih dahulu. Terus aku akan pakai beauty blender aku. By the way ya guys, aku pengen cerita sedikit. Jadi aku tuh tadi nyari-nyari si beauty blender aku karena jujur ya guys, sebenarnya tuh udah 6 bulan lebih aku nggak pernah pakai foundation yang menggunakan beauty blender. Jadi aku tuh bener-bener nyari-nyari kemana-mana. Akhirnya ketemu dan sebenarnya ini beauty blender tuh udah lama banget. Kalau misalkan yang aku tahu ya, katanya tuh sebenarnya beauty blender itu tuh harus diganti setiap berapa lama sekali. Terus aku mikir kayak ya udahlah ya, for the sake of this video, I'm just gonna use this old beauty blender of mine. Tadi udah aku deep cleaning, jadi semoga cukup bersih. Tapi aku penasaran, pengen nanya sama teman-teman semua, kalian tuh kalau misalkan pakai beauty blender atau beauty sponge kayak gini, kalian tuh beli baru kalau misalkan emang udah rusak, udah buluk atau udah jamuran, atau memang kalian rutin selalu beli kayak setiap berapa bulan sekali gitu. Let me know in the comment down below. Oke, jadi aku pakai satu pump dulu dan aku kira formulanya tuh bener-bener watery gitu, tapi ternyata enggak. Dia itu very thick in texture, jadi mungkin feel-nya aja yang light gitu ya. So this is how it looks like. Tuh bener-bener kayak kental banget, nggak netes. Ini aku sebar dulu pakai tangan aku. Terus aku blend dengan beauty blendernya. Oke guys, jadi ini aku udah pakai satu pump di seluruh wajahku dan aku rasa so far tuh kayaknya cukup gitu coveragenya. Jadi dia memang tidak full coverage ya, jadi kayak lumayan medium gitu seperti yang dia bilang. Tapi menurut aku dengan satu pump itu lumayan medium to full gitu. Jadi bukan yang masih kelihatan banget jerawat kalian, karena di sini aku ada yang lumayan dark dan ini tuh kayak lumayan hampir ketutup gitu loh. Padahal biasanya harus pakai concealer gitu. Dan ini sih nanti akan aku tetap tambahin concealer di bawah mata aku. Cuman dia tuh coveragenya ternyata lumayan banget. Dan satu hal yang aku notice, walaupun tadi ketika aku pump teksturnya tuh kayak very creamy and thick, tapi ternyata ketika di blend dia tuh emang kayak air gitu guys. Jadi emang feel-nya tuh light banget. Aku nggak ngerasa kayak pakai apa-apa di wajahku. Pas diaplikasiin tuh langsung kayak melt into your skin. Jadi feel-nya itu tuh kayak air menyerap ke kulit gitu ibaratnya ya guys. Dan ngeratainnya tuh gampang banget dan emang bener sesuai dengan klaimnya tuh dia bener-bener menyatu sama kulit. Jadi kalau misalkan aku ngaca nih, aku lihat langsung tuh bener-bener kulit aku tuh kayak flawless banget, kayak nggak pakai foundation, natural banget, tapi somehow kulitku bagus gitu, kayak my skin but better gitu. Dan katanya sih ini bisa di build up ya, cuman menurut aku segini tuh udah cukup banget coveragenya. Ini bener-bener nggak bikin kulit kering, finishnya juga healthy glow, tapi nggak yang overly dewy.
Terus dia nggak nge-emphasize fine lines aku, karena mungkin emang bener-bener dia itu tuh ada formula menghidrasinya gitu ya. Oh my god, so far it looks really good you guys. Aku suka banget sama finishnya, dan warnanya sih matching aja sama aku. Kayak warna W22 di foundation lainnya makeover. Terus sekarang aku pengen aplikasiin sedikit concealer di bawah mata aku. And then I will be right back. Terus sekarang lanjut ke produk kedua yang akan aku pakai, yaitu Makeover Hydra Stay Liquid Tint Blush. Dan bungkusannya juga masih sama. Di bagian atas ini ada warna shade di dalamnya dan juga nama shade-nya apa. Botolnya sendiri mirip sama botol foundationnya, cuman size-nya lebih kecil. Dia frosted glass, kelihatan isi warnanya seperti apa. Dengan tutup glossy, yang dibuka ya ditarik gini, dan ada pumpnya. Dan untuk liquid tint blush ini, klaimnya adalah lasting deep hydration, soft seamless finish dengan natural flush. Jadi ini sama dengan foundationnya, formulanya itu mengandung deep hydrating active yang bikin kulit terasa lembab dengan hidrasi intens sepanjang hari. Pigmentasi warna yang buildable dan staining memberikan hasil natural yang tahan lama. Which is oke banget nih guys, jadi kita nggak harus apply lagi throughout the day ya kan. Formulanya easy to blend dengan adhesif menghasilkan tampilan blush yang halus, merata, dan menyatu sempurna ke kulit. Dan blush on ini juga mengandung SPF 15 dengan PA++. Jadi kayaknya emang ini blush on-nya tuh oke banget ya guys. Dan cocok banget again semua collection ini untuk kulit yang normal to dry. Oke, langsung aja sekarang pengen aku aplikasiin. Nah, ini katanya suruh pakai dikit aja nih guys. Ini kayaknya lebih watery ya teksturnya, jadi jangan lupa di shake well. Jadi aku pump sedikit ke back of my hand untuk menghindari pemakaian yang berlebihan. Dia teksturnya lebih watery daripada foundationnya ya guys. Look at that color, so pretty and a little bit goes a long way. Aku akan coba tap sedikit di pipi aku. Ini aku coba ratain pakai jari ya. Wow, dia kayak ada glowy finishnya gitu loh guys. Tuh kulitnya langsung instan dewy ya kan. Dan warnanya juga nggak jenggonjreng. Jadi bisa di build up pelan-pelan biar nggak tiba-tiba blek gitu. Dan dia bisa banget nih guys di layer. Tuh so far nggak patchy ya. Wow, lihat guys, cantik banget warnanya. Dia jadi kayak peach dengan a little bit touch of pink color, lebih ke warm gitu, yang shade Sunbaked ini. Dan warnanya juga cantik banget guys, apalagi finishnya yang glowy dewy kayak gini. Diaplikasiinnya gampang banget, ngeratainnya gampang banget, di build up juga bisa, gak langsung yang kayak nemplok susah di blend gitu. Ini it's very easy to blend, it's not patchy at all. Terus di build up pun juga nggak patchy gitu, warnanya tuh bisa merata dengan bagus. Terus sekarang aku pengen ngeset setengah wajah aku buat ngasih lihat ke kalian nanti how it wears out throughout the day with or without powder. Powdernya aku pakai dari Makeover Hydra Stay Collection juga, yang Radiant Finishing Powder. Just gonna set it lightly yang sebelah sini ya. Oke guys, jadi udah aku set yang sebelah sini. Nih perbedaannya. Dan tetep ya guys, walaupun di set tuh masih kelihatan glowy-nya gitu. Produk ini juga sebelumnya udah pernah aku review dan cocok banget buat kulit normal to dry. Nah, kalian bisa lihat reviewnya di atas sini. Oke guys, last but not least, another product yaitu Hydra Stay Smooth Lip Whip. Jadi yang ini tuh sebenarnya udah keluar lebih dulu, tapi aku belum sempet nyobain. Dan of course, bungkusan luarnya juga masih similar, dan di bagian atasnya ini ada shade warnanya, dan hari ini aku pakai yang C05 Swift. Untuk packaging dalamnya, dia bentuknya kotak gini ya, terbuat dari plastik, warna hitam dengan tulisan putih, dan di bawahnya ini kayak ada frostednya gitu, dan kelihatan warna dalamnya seperti apa. Dan inilah bentuk aplikatornya. Jadi ini adalah a whip matte lip cream, jadi dia kayaknya bakalan finishnya matte nih guys, yang diformulasikan dengan deep hydrating active, jadi masih sama ya kayak si foundation dan si liquid blushnya. Dan dia ini juga ada UV protectionnya, jadi bisa melindungi bibir kita nih biar nggak hitam gara-gara sinar matahari. Terus teksturnya velvety, terus ringan dan smooth, menjadikan bibir terasa lembab sehingga memberikan tampilan akhir yang healthy matte. Pigmentasi intens mampu memberikan tampilan bibir soft blurred yang halus
halus tanpa crack bahkan di bibir kering. Oke, jadi langsung aja sekarang aku pengen aplikasiin si warna Swift ini. Oke guys, jadi ini aku udah aplikasiin si warna Swift ini dan aku suka banget warnanya secantik itu ya guys. Jadi dia tuh kayak antara perpaduan warna pink yang bisa dipakai untuk daily tapi ada warm undertone-nya gitu. Jadi kayak antara peach dan pink, ada a little bit rusty rose. Oh, it's hard to describe tapi cantik banget, very beautiful, dan ini cocok banget untuk daily wear. Dan dilihat dari deket pun ini very smooth, dan ini tuh finish akhirnya matte, cuman di bibir tuh sama sekali nggak ada rasa keringnya guys. Dan emang bener sesuai dengan klaimnya, kayak soft blur effect gitu loh. Jadi kayak matte lipstick Korea yang kekinian, yang velvety, tapi bener-bener nggak bikin kering gitu guys. Sekarang aku pengen ngasih lihat ke kalian kalau misalkan aku pakai ini full kayak gimana ya. Jadi kalau pakai tebel itu seperti apa sih? Tuh of course warnanya jadi lebih intens ya. Cantik banget warnanya. Kalau misalkan dipakainya lebih tebal gini, of course jadinya tuh warnanya lebih deep. Jadi kalau misalkan kalian punya warna kulit lebih gelap dari aku, bisa banget juga pakai warna ini. Menurut aku ini warnanya tuh cukup universal ya. Jadi bisa bener-bener dari warna kulit yang fair, terus sampai kayak yang bener-bener deep, itu tuh cocok banget. Dan kalian bisa pakai tipis-tipis buat daily, atau misalkan di build up biar warnanya lebih intens kayak gini. Nah kalau dipakainya lebih tebal kayak gini, jadi kelihatan warnanya tuh lebih kayak ke rusty, ada warm undertone-nya, tapi dia tuh bukan merah, bukan juga orange, masih ada warna kayak pinknya gitu. Jadi bener-bener it's a mix of color yang menurut aku very interesting, dan aku suka banget warna-warna yang kayak gini gengs. Oke guys, jadi aku udah beres makeupan and so far everything is looking so beautiful. Nanti aku bakalan update ke kalian how it wears out throughout the day, so stay tuned and don't go anywhere. Okay guys, so this is how it looks like di natural light. Bener-bener cantik banget, blend in banget sama kulit, jadi flawless, but looking so natural and feel so light. So far so good you guys. Okay guys, so quick update, ini sekarang sudah mau sunset ya. Aku habis filming seharian another video, makanya aku udah ganti baju, nambahin sedikit makeup di mata aku, tapi the rest of my face bener-bener nggak aku sentuh. Dan aku dari tadi depan lighting jadi lumayan panas dan keringetan. And this is how it looks like right now. Perbedaannya nggak terlalu jauh ya yang aku set dengan yang nggak aku set, karena semuanya masih stay in place bagus banget. Cuman mungkin yang sebelah sini slightly lebih dewy. My natural oils udah kayak lebih keluar ya yang di sebelah sisi yang nggak aku set. But so far still looking so nice. Of course bagian lipstiknya ini sudah memudar karena tadi aku juga udah makan, dan ini tuh bukan matte liquid lipstick yang kayak waterproof. Jadi dia ini tuh kayak kalau kalian lagi pakai lipstick yang matte itu tuh rasanya kayak gitu. Jadi finishnya matte tapi tuh tetap creamy gitu, cuman dalam bentuk liquid aja. Nah so far blush onnya ini masih nyata banget ya menurut aku warnanya gitu, apalagi kalau misalkan aku ngaca langsung. Dan again foundationnya semua masih oke, belum ada yang cracking, belum ada yang fading. Jadi nanti aku bakalan update lagi. Sekarang udah very late at night and my face is super dewy now, lebih kayak ke glossy gitu ya, bener-bener mengkilat banget, udah oily. Menurut aku untuk kulit aku yang combo ini, aku suka banget the way it hydrates my skin. Aku sama sekali nggak touch up throughout the day, aku nggak bloating sama sekali, jadi memang penampakannya agak-agak glossy gini. Tapi yang aku suka, nah it lasts really long, padahal dia nggak ada klaim untuk long lasting gitu ya. Untuk blush onnya sendiri ini udah pudar ya, cuman kalau misalkan ngelihat asli itu masih kelihatan. Foundationnya sendiri ini menurut aku walaupun dia kelihatannya kayak mengkilat begini, tapi itu bagus banget. Jadi dia tuh belum hilang, masih nempel di wajah aku. Mau yang di set pakai powder ataupun enggak, itu tuh sama-sama masih nempel. Cuman ada beberapa area kayak di bawah sini ini karena bekas jerawat yang kering gitu, yang ngelupas itu tuh kayak udah hilang, tapi dia tuh kayak nggak nge-crack di samping hidung. Dan biasanya ini tuh ngumpul di smile lines atau kayak kadang garis-garis di dahi aku, tapi ini sama sekali nggak settle di fine lines. Jadi aku amazed banget sama
si foundationnya. Tadi warna bibirnya juga cantik banget. Produk-produk ini adalah Shein Cat approved. Yay! Oh my god, it's been so long since the last time aku ngomong Shein Cat approved. Oke guys, jadi itu dia akhir dari video hari ini. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe if you haven't already. Turn on the notification bell. Give this video a thumbs up, comment down below. Follow Instagram aku dan juga Sheila. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Thank you ya guys, and I'll see you guys in the next video. Bye!